Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi an'ama 'alaina ni'aman katsiratan la tuhsa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mujtaba alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah bimtithali jami'i awamirillah wajtinabi jami'i ma'siyatih. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini kita berada di bulan yang agung, bulan haram, bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Di bulan Rajab ini menurut jumhur ulama terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj yang merupakan mukjizat dari sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan keagungan, kebesaran Nabi SAW, yang menunjukkan bahwa Nabi bukan manusia biasa, tapi Nabi adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi Nabi dan Rasul. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir ingin mengajak kepada pemirsa semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang membicarakan tentang peristiwa Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah masyhur terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Isra. Ada yang menyebut surah ini adalah surah Bani Israel. Ada yang menyebut surah Al-Isra. Semuanya benar karena di dalam ayat ini disebut surah Al-Isra. Di dalam surah ini diceritakan tentang Isra. Karena itu surah ini disebut surah Al-Isra. Disebut surah Bani Israel karena surah ini berbicara juga tentang Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha suci zat, alladzi asra, yang telah memperjalankan di waktu malam, bi'abdihi, kepada hambanya, lailan, yakni di waktu sebagian kecil dari malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulah, masjidil aqsa yang kami berkahi di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, tujuan kami, kata Allah, memperjalankan hamba dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, linuriyahu, karena kami ingin memperlihatkan kepadanya, min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia Allah as-samiul basir adalah zat yang maha mendengar dan yang maha melihat. Ada juga ba'dul mufassirin yang mengartikan innahu huwas samiul basir itu adalah innahu, sesungguhnya Muhammad, huwa, dialah as-samiul basir, yang mendengar dan melihat terhadap ayat-ayat yang Allah perlihatkan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebelum menceritakan tentang peristiwa Isra, Allah mengawali ayat ini dengan kata-kata subhana. Subhanallazi, maha suci zat. Subhanallah, maha suci Allah. Banyak balaghah ayat, banyak
rahasia-rahasia ungkapan yang terdapat di dalam ayat ini yang kalau dikaji ini sangat dalam sekali. Pertama, kata subhana disebutkan oleh As-Syekh Al-Ustad Al-Imam As-Syekh Muhammad Tahir bin Ashur dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir jilid 6. Ketika membahas tentang ayat ini beliau menyebutkan al-iftitah bi kalimati tasbih min duni sabki kalamin mutadamminin ma yajibu tanzihullah anhu yu'dhinu bi anna khabaran ajiban yastaqbiluhu sami'un dalan ala azimil qudrah minal mutakallim wa rafi'il manzilah lil wa rafi'i manzilatil mutahaddasi anhu. Adanya kata tasbih, kata subhana, kata-kata subhana yang disimpan di awal ayat ini tanpa diawali dengan perkataan apapun yang menunjukkan kemahabesaran Allah, maka ini menunjukkan bahwa ada berita besar, bahwa berita besar yang diterima oleh orang yang mendengar ayat ini menunjukkan satu, akan keagungan yang membicarakan, yang memberitahukan berita besar ini. Yang kedua, menunjukkan akan mulianya kedudukan orang yang dibicarakan. Jadi biasanya kalau kata subhana itu setelah kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, maka kita katakan subhanallah, walikulli a'jubatin subhanallah. Untuk segala perkara yang menakjubkan maka kita katakan subhanallah. Di dalam ayat ini kata-kata subhana disimpan di awal, tidak diawali dengan ungkapan-ungkapan, cerita atau berita yang menunjukkan akan keagungan, sesuatu yang menakjubkan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, tapi langsung subhana. Apa maknanya ini? Semua orang Arab tahu bahwa kata subhana untuk menunjukkan kemahabesaran, keagungan. Ada sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Maka kata subhana disimpan di dalam ayat ini menjadi permulaan ayat ini. Kemudian setelah subhana, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Allah itu asra bi'abdihi lailan, memperjalankan hambanya di sebagian kecil dari waktu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Ini menunjukkan bahwa pertama, azimul qudrah minal mutakallim, bahwa kekuasaan zat yang membicarakan tentang peristiwa besar ini adalah sungguh sangat hebat, menunjukkan kehebatan Allah, menunjukkan keagungan Allah, menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Isra dan Mi'raj adalah satu ayat min ayatillah, tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan, yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran supaya dibaca, didengar, direnungkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan keagungan Allah, untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa jangan kaget kalau ada peristiwa seperti Isra dan Mi'raj, karena peristiwa itu bukan peristiwa yang tidak disengaja, bukan peristiwa yang tidak disetting, bukan peristiwa dadakan, tapi peristiwa ini adalah peristiwa yang disetting oleh Zat yang Maha Agung, oleh Zat yang Maha Besar, Zat yang Maha Hebat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Isra dan Mi'raj menunjukkan akan kebesaran Allah. Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, kita semua pertama dibawa akan sebuah keyakinan. Untuk meyakini keagungan Allah, untuk meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Besar. Allah yang mampu memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah itu mampu menyelesaikan permasalahan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala mampu merubah apapun di dunia ini. Ini pelajaran penting pertama yang bisa kita ambil dari ayat ini, sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Tahir Ibnu Asyur, bahwa ayat ini menunjukkan ala azimil qudrah minal mutakallim, besarnya kekuasaan yang membicarakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yang membicarakan peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetengahkan cerita tentang Isra dan Mi'raj adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dibawa untuk menyelami keagungan Allah, menyelami kebesaran Allah, supaya ada yakin di dalam diri kita bahwa di balik dunia ini ada kebesaran Allah, di balik dunia ini ada keagungan Allah. Ada Allah yang maha agung, ada Allah yang maha besar. Ada Allah yang maha besar. Hari ini kita melihat banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah diperlihatkan kepada kita. Ada peristiwa-peristiwa yang menakjubkan, tsunami, ada banjir bandang, ada longsor, ada banyak keajaiban-keajaiban alam yang ditampakkan oleh Allah, termasuk ada makhluk yang namanya virus katanya, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Namun virus hari ini membuat guncang dunia, membuat semuanya takut. Ini semua kita diingatkan dengan peristiwa ini akan keagungan Allah, akan kebesaran Allah. Sebagaimana Allah mengingatkan kita akan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj yang diawali oleh Allah. Ketika Allah menceritakan peristiwa ini dengan mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi, ini menunjukkan akan keagungan yang sedang diceritakan oleh Allah dalam peristiwa ini. Dalam peristiwa ini Allah bercerita tentang siapa? Tentang hambanya. Tentang hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan abdihi adalah hambanya, hamba Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj juga menunjukkan yang kedua akan keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang diisrakan dan dimi'rajkan itu bukanlah orang biasa. Bukanlah orang biasa. Ketika akan menceritakan tentang orang ini, Allah mengawali dengan kata-kata subhana. Itulah Nabi paling agung, Nabi paling hebat, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Nabiyuna wa Habibuna Al-Habibul Mahbub, Muhammad ibnu Abdullah, Muhammad ibnu Abdullah, Muhammad putra Abdullah. Itulah Nabi akhir zaman, Nabi yang paling agung yang Allah ceritakan di dalam ayat ini. Menarik saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini dengan kata-kata asra. Dengan kata-kata asra bi'abdihi. Sebelum menceritakan tentang ini, Al-Fakir ingin lebih menegaskan tentang poin yang pertama. Mohon maaf tadi kelewat. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan subhanallazi. Tidak menyebutkan subhanallah. Menggunakan isim mausul allazi. Tidak menggunakan subhanallah, maha suci Allah. Kenapa tidak dikatakan subhanallahilladzi asra bi'abdi, tapi langsung subhanalladzi? Nama Allahnya tidak disebutkan. Kenapa? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang bisa melakukan peristiwa ini kecuali Allah. Semuanya tahu. Ini adalah tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tidak mungkin Muhammad jalan sendiri. Tapi ia diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia diberangkatkan oleh Allah. Ia dipergikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini menunjukkan keagungan Allah. Kemudian kita lanjut kepada poin yang kedua tadi. Kata asra di sini. Kata asra menurut para ulama ini ada maknanya sama dengan sara. Asra bi'abdihi. Biasanya kata asra yang merupakan wajan af'ala yuf'ilu, ini menunjukkan bahwa kata ini adalah fi'il muta'addi. Namun sebenarnya kalimah ini sebelum dimasukkan ke dalam wajan af'ala asra yusri isra'an, yaitu sara yasri saryanan,
Ini juga sudah menunjukkan muta'addi. Pertanyaannya adalah kata asra ini muta'addinya dengan hamzah, asra, atau dengan ba. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dengan hamzah, asra, a. Ada yang mengatakan dengan ba yang ada pada kata bi'abdihi. Yang paling kuat menurut para bulaghah, ahli balaghah, kata asra di sini muta'addinya menjadi fi'il transitif. Kata kerja transitif itu dengan ba ta'diyah. Ba harap jar yang ada di kata bi. Asra bi'abdihi. Sebenarnya kata sara itu sudah muta'addi. Tidak mesti dimuta'addikan lagi. Ada ba. Ba yang ini menunjukkan ta'diyah. Ini bukan sembatas menunjukkan ta'diyah. Sebenarnya tidak dimaksud ta'diyah. Harusnya ba itu ta'diyah. Hamzah itu ta'diyah. Nah, kata para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Tahir bin Asr bahwa fal hamzahuna laisat lit ta'diyah. Hamzah di dalam kata asra bukan muta'addi, bukan menunjukkan hamzah ta'diyah, li'anna ta'diyah hasilatun bil ba, karena ta'diyah itu sudah terjadi dengan adanya ba, cukup dengan adanya ba. Jadi ini diawali fi'il dengan menggunakan kata hamzah asra, padahal sara juga cukup. Kata asra itu sama muradib, satu makna dengan kata saro, artinya memperjalankan di waktu malam. Kenapa kita menggunakan ba yang lebih cocok? Karena kata ba di sini menunjukkan musahabah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah, disertai dengan keagungan Allah, disertai dengan kebesaran Allah, disertai dengan taufik Allah, disertai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada musahabah. Nabi Muhammad seperti itu karena memang Nabi Muhammad tidak berjalan, tapi Nabi Muhammad dijalankan. Siapa yang menjalankannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang menjalankannya Allah, maka tidak aneh. Tidak aneh bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kalau orang-orang menempuh jalan itu mereka membutuhkan waktu 40 hari dengan jalan kaki dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan saat itu atau diperjalankan oleh Allah hanya dari sebagian dari waktu malam saja. Ini menunjukkan keagungan Allah sekaligus keagungan Nabi Muhammad, bahwa orang yang diberikan keistimewaan seperti itu adalah orang yang istimewa. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah menunjukkan keistimewaan, keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan kata abdihi, tidak menggunakan kata bi Muhammadin. Subhanalladzi asra bi abdihi. Pertama abdihi. Yang kedua, di dalam ayat ini Allah juga menyebutkan kata abdi diidofahkan kepada diri Allah. Para ulama menyebutkan ini adalah idhofah lit tasrif. Jadi luar biasa. Kata subhanalladzi asra bi 'abdihi laila menunjukkan keagungan Nabi Muhammad, pertama dengan kata subhana. Yang kedua dengan menggelari Nabi Muhammad dengan sifat abduhu. Dengan sifat abduhu, hamba Allah. Paling tinggi gelar manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang itu menjadi hamba Allah. Ketika seseorang telah menjadi hamba Allah, maka dia adalah orang yang mendapatkan derajat kedudukan paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan seseorang bukan karena kaya, bukan karena dia punya jabatan, bukan karena dia populer, bukan karena dia kaya raya, bukan karena harta, bukan karena kecantikan, bukan karena kegantengan, bukan karena hal-hal yang berbentuk fisik. Kehebatan seseorang di sisi Allah adalah ketika seorang itu telah berhasil menjadi Abdullah. Nabi Isa disebut inni Abdullah wa Rasuluh. Aku adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Kata-kata abduhu di dalam Quran, sepakat para ulama ahli balaghah,
yang meneliti lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran, kata abduhu yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu semua tertuju kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keagungan Nabi, ini menunjukkan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sembarangan manusia, bukan sembarangan manusia. Nabi Muhammad diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra dengan memberikan gelar hamba Allah. Hamba Allah adalah hamba yang paling mulia, manusia paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini kata abdu saja sudah merupakan keistimewaan, kemudian diidofahkan kata abdu itu kepada lafaz Allah. Para ulama menyebutkan idofah yang ada di dalam ayat ini adalah idofah lit tasrif. Idofah di sini bukan idofah lit ta'rif. Karena semua sudah tahu yang dimaksud abdihi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idofah yang ada di dalam ayat ini adalah idofah lit tasrif. Idofah untuk menunjukkan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ayat ini menunjukkan keagungan Nabi dari berbagai sisi. Isra dan Mi'raj menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang agung. Ini yang harus kita yakini. Bersyukur kita kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Nabi yang agung, maka segala yang berkaitan dengan Nabi Muhammad adalah perkara yang agung. Syariat Nabi Muhammad adalah syariat paling mulia. Umat Nabi Muhammad adalah umat paling mulia. Aturan yang datangnya dari Nabi Muhammad adalah aturan yang paling mulia. Karena itu kita semua ingin menjadi hamba yang mulia, ingin menjadi hamba yang agung. Menjadi hamba yang agung syaratnya adalah kita harus menisbahkan diri kepada Nabi Muhammad. Kita harus menjadi umat Nabi Muhammad, bahwa segala kemuliaan ada pada mutaba'ah. Pada saat kita mau mengikuti Nabi Muhammad, Nabi yang agung, mau menjiplak kehidupan Nabi Muhammad, mau meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin dakwah kita sebagaimana dakwah Nabi, salat kita sebagaimana salat Nabi, berpakaian kita sebagaimana berpakaian Nabi, tutur kata kita ingin seperti tutur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpolitik kita ingin seperti berpolitiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendek kata, dari A sampai Z kita semua ingin seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita merindukan keagungan sebagaimana yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saudaraku yang dirahmati Allah, sepenggal ayat yang tadi kita bahas ada manfaat bagi kita semua, khususnya bagi al-fakir, mengingatkan satu akan keagungan Allah, yang kedua akan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur, berbanggalah ketika kita menjadi hamba Allah, bersyukur, berbanggalah ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi orang-orang yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'ila'i kalimatillah, agar agama Nabi Muhammad tegak di muka bumi ini. Insyaallah kita akan lanjutkan cerita tentang surah Al-Isra ini di pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.